yang dulu disampaikan oleh masyarakat yang dirangkum oleh para akademisi, dan akhirnya saya adaptasi di situ ya, sambil minum kopi ya, biar tidak tegang. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang ranah sastra dan sosiologi ya. Pada materi sebelumnya terkait dengan ruang lingkup ya. Nah, ini lebih jauh lagi ya. Pada materi ini lebih jauh lagi, jadi kita akan berbicara tentang apa itu sastra, apa itu sosiologi, dan kaitannya ya, kaitannya bagaimana. Jadi sastrawan, sastra, dan masyarakat. Ini kan sastrawan, sastra, dan masyarakat. Sastrawan itu adalah orang yang menghasilkan karya sastra, kemudian sastra ini akan lahir, akan hidup, akan bertahan kalau ada sastrawan. Dan yang satu adalah masyarakat. Jadi tiga elemen penting ini yang akan menjadi pijakan awal di sosiologi sastra. Jadi semacam itu. Karya sastra diciptakan oleh masyarakat, sastrawan untuk dinikmati masyarakat. Nah, sastrawan sendiri itu adalah anggota dari masyarakat, gitu kan. Nah, sastra menampilkan gambaran, sehingga karya sastra itu menampilkan gambaran-gambaran kehidupan dari realita, dari kenyataan sosial atau yang disebut dengan mimesis gitu. Jadi hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat itu terjadi hubungan timbal balik gitu ya. Jadi lebih sederhananya begini. Jadi ada penjual, ada pembeli, dan ada yang diperjualbelikan. Jadi semacam ini. Misalnya kita ke toko kelontong, kita membeli beras ya. Otomatis ke toko kelontong ini adalah pembelinya ya, beras ini adalah barang yang dibeli, dan masyarakat adalah pembelinya. Jadi seperti itulah contoh sederhananya. Selanjutnya ini pertanyaan-pertanyaan pentingnya sosiologi sastra. Jadi apakah latar belakang sosialis pengarang itu menentukan pengarangnya? Satu. Kemudian apakah dalam karya-karyanya pengarang mewakili golongannya? Kemudian yang ketiga, apakah karya sastra yang digemari masyarakat itu sudah dengan sendirinya tinggi mutunya? Ya, sampai seberapa jauhkah karya sastra itu bisa mencerminkan kondisi zamannya? Kemudian bagaimana pengaruh masyarakat yang semakin rumit terhadap penulisan karya sastra? Apakah ada relevansinya begitu ya? Kemudian apakah perkembangan bentuk dan isi karya sastra membuktikan bahwa sastrawan mengabdi seleranya ke pembaca? Disampaikan. Nah, jadi itu benar masyarakat yang dirangkum oleh para akademisi, dan akhirnya saya adaptasi di situ ya, sambil minum kopi ya, biar tidak tegang. Jadi untuk pertanyaan pengarang, apakah latar belakang sosial pengarang itu menentukan isi kepengarangannya? Iya. Jadi latar belakang sosial itu secara tidak langsung akan tersubmit ke dalam karyanya. Ya. Karena itu ada dalam proses produksi kultural. Kalau menurut Pierre Bourdieu gitu ya. Karena produksi kultural itu yang akan melatar belakangi sebuah karya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah dalam karya-karya pengarang mewakili golongannya? Iya. Ya. Jadi misalnya dari seorang akademisi, ya, karyanya apakah mewakili dirinya sebagai akademisi? Iya. Pasti nuansa-nuansa yang lahir dari seorang karya sastra, dari seorang akademisi akan berbeda nuansanya dari seseorang yang latar belakangnya seorang jurnalis. Ya, pola pengemasan karyanya itu akan berbeda. Basis data yang ditawarkan itu juga akan berbeda ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian apakah karya sastra yang digemari masa itu sudah dengan sendirinya tinggi mutunya? Lah, ini tidak. Jadi fungsi karya sastra itu adalah dalje et utile, bahwa sastra itu berfungsi sebagai satu, ada manfaatnya dan ada hiburannya.
Jenis hiburan ini kalau menurut Budi Dharma akhirnya kan disebutkan sebagai sastra hiburan dan atau sastra serius. Ada dua begitu kan. Nah, yang bermanfaat ini adalah sastra serius, dan yang menghibur ini adalah sastra populer. Ya, jadi semacam itu. Sastra populer itu lebih banyak menghibur masyarakat dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kenapa? Karena menghibur. Ya, jadi makanya mutu ya yang dibaca oleh masyarakat itu bergantung dari motivasi masyarakat ketika masuk atau mau mengapresiasi karya sastra. Jadi semacam itu. Ketika orang tersebut itu tidak sekadar untuk mencari hiburan saja, kan ada novel yang bisa dibaca sekali duduk, ya. Ada juga yang butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya karena bahasanya sangat tinggi, sangat rumit, penuh dengan metafora. Ya, kalian bisa membaca bukunya Nukila Amal, ya, novelnya Nukila Amal. Kalian pasti akan menemukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian seberapa jauh karya sastra mencerminkan keadaan zaman. Nah, ini dipengaruhi dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi tentang latar belakang tadi, ya. Jadi ketika pusat perhatian seseorang ini lebih ke arah remaja, maka yang diangkat adalah hal-hal fenomena remaja. Tapi kalau orang tersebut itu latar belakang perhatian budayanya sangat kuat, ya, maka orang tersebut secara tidak langsung dalam karyanya pasti menyiratkan kekuatan budaya. Terus apakah ada pengaruhnya kerumitan masyarakat saat ini dengan karya sastra? Iya, tetapi tidak 100%. Karena apa? Karya sastra itu dibangun dari kekuatan imajinasi juga, kekuatan menciptakan dunia lain, sudut pandang pengarang di dalam karyanya. Jadi semacam itu. Bukan berarti fenomena masyarakat yang rumit, ya, katakan masa pandemi ini karya sastranya menjadi rumit seperti masa pandemi. Tidak juga seperti itu. Itu adalah kemampuan bagaimana kepiawaian seorang pengarang mengelola atau meramu hasil karyanya. Apakah, pertanyaan selanjutnya ya, apakah perkembangan bentuk dan isi karya sastra membuktikan bahwa sastrawan mengabdi selera kepada pembaca? Bisa iya dan bisa tidak. Jadi seseorang yang idealismenya tinggi biasanya adalah sastra serius, ya, maka mereka tidak mengabdi kepada pembacanya. Mereka lebih memusatkan pada perhatiannya. Jadi kalau dia ingin membangun masyarakat ya seperti apa, nah dia akan mencerminkan itu di dalam karyanya. Dia akan mengambil referensi-referensi dari kehidupan nyata, referensi-referensinya itu akan masukkan ke sana. Tetapi kalau merujuk pada kebutuhan pembaca, ini lebih ke genre yang populer, ya, seperti halnya kata yang populer saat ini adalah Tereli. Nah, walaupun akhir-akhir ini Tereli itu mengangkat banyak fenomena sejarah, kekuatan-kekuatan kebudayaan, gitu. Jadi tidak bisa lepas. Jadi semacam itu pasti akan ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang. Nah, kemudian hubungan karya sastra dengan kenyataan itu bagaimana, ya? Sejauh mana karya sastra bisa menjadikan karya sastra? Apakah karya sastra itu merupakan cerminan dari masyarakat? Kalau cerminan dari masyarakat pasti akan ada tuntutan bahwa karya sastra itu harus sama persis dengan masyarakatnya. Jadi semacam itu. Nah, ini menurut frase De Bonald, ya, dia menyatakan literature is an expression of society. Jadi sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. Nah, ini jadi kayak ilmunya Abrams ini, sastra itu mimesis, cerminan dari masyarakat. Jadi memang sangat kental, ya. Jadi kalau kita membaca puisinya Taufik Ismail tentang Jembatan Merah, ya, maka itu sangat mencerminkan sekali bagaimana peristiwa terjadinya pergolakan darah di Jembatan Merah itu di Surabaya. Nah, jadi semacam itu. Nah, sosiologi sastra ini sendiri, jadi ini adalah cabang ilmu, ya, yang mendekatkan sastra dengan masyarakat, ya. Ada kaitan-kaitannya, gitu ya. Kita bisa menemukan pola dari suatu masyarakat hanya dengan karya sastra. Tetapi
ini sifatnya bukan membaca sekadar hiburan ya, tetapi membaca dengan serius. Itu baru akan ditemukan bagaimana kondisi masyarakat kita. Secara sosiologis ini akan menemukan tanda-tanda atau simbol-simbol yang bisa menghubungkan fenomena di dalam karya sastra dengan fenomena yang ada di masyarakat kita. Ya, jadi sifatnya itu ada yang secara include di dalam hiburan yang ada di dalam karya sastra. Sifatnya bisa muncul informatif yang disampaikan oleh tokoh-tokoh, bahkan sosial yang dilakukan oleh para tokoh. Jadi bisa menyublim ke dalam 3 sub-sub itu. Nah, lantas klasifikasi masalah sosiologi sastra itu bagaimana? Ya, pertama, masuk ke sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi sastra yang ada pengaruhnya kepada masyarakat atau sosiologi membaca yang sudah saya sebut pada ruang lingkup sebelumnya. Jadi semacam itu. Untuk sosiologi pengarang itu kita akan menyangkut status sosialnya, ideologi sosialnya, kemudian latar pendidikannya, sampai dia bagaimana proses berkaryanya dia. Jadi semacam itu. Kemudian kalau karya sastra ini tentunya kita akan menelaah unsur-unsur intrinsik, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur sosial. Jadi semacam itu. Kemudian sosiologi yang pembaca ini, apakah pembaca ini mendapatkan pengaruh? Ya. Coba cermati karya anak-anak muda yang membaca religi. Otomatis mereka akan sepakat sekali ketika ada fenomena-fenomena yang pernah disebutkan dalam novel. Begitu juga orang-orang yang membaca dengan cermat untuk karya sastra yang ditulis oleh Pram. Nah, orang-orang yang membaca karya-karyanya Pram tentu akan memiliki ideologi sosial yang begitu kuat. Kalau kita membaca karyanya Ahmad Tohari, kita akan merasa didekatkan dengan kebudayaan. Kita tiba-tiba akan merasakan rindu kebudayaan di sekitar kita yang lama-kelamaan ini semakin eksistensinya semakin menurun. Kalau di Mojokerto kita akan merindukan masa-masa bandengan itu digelar, bandengan itu mengamuk. Ketika kita ke Pacet, kita melihat festival bandeng. Di kondisi seperti ini itu kan tidak akan terjadi. Ludruk tidak boleh digelar, wayang tidak boleh digelar. Kebudayaan itu ketika kita membaca karya yang berbau kebudayaan, kita mendadak menjadi peka. Jadi semacam itu. Dan selanjutnya untuk penugasan ya, saya akan membagi kelompok untuk presentasi ya. Presentasi itu nanti akan saya masukkan di tautan yang ada di e-learning gitu ya. Kalian 2 buku yang bisa kalian pelajari untuk mempersiapkan materi itu. Kelompok-kelompok ini sisanya ini nanti akan kita lakukan dalam bentuk presentasi gitu ya. Kalian akan mempresentasikan materi-materi itu yang kalian susun dari 2 buku yang saya rekomendasikan, dan kalian bisa mencari rekomendasi melalui jurnal-jurnal ataupun buku di e-perpusnas. Jadi semacam itu. Itu saja untuk materi hari ini, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa